Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, seorang pahlawan harus melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Betul, banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan istimewa dalam tanah jajahan, di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui, sengsara dalam pembuangan di Bovendigul, dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Menegakkan kedaulatan rakyat, adalah mendidik rakyat, supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin, supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat, dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. Koperasi juga bisa mendidik toleransi, dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan, demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki, akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya untuk memenuhi cita-cita rakyat kita, hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita masih perlu usaha keras buat mewujudkan manusia bermental baja, guna meraih cita-cita bangsa. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat, untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Apa sebenarnya yang disebut filosofi, lebih baik jangan dipersoalkan pada permulaan menempuhnya. Akan hilang jalan nanti, karena banyak ragam dan paham. Tiap-tiap ahli berlainan pendapatnya tentang apa yang dikatakan filosofi. Tiap-tiap filosof pun lain-lain pula tujuannya. Dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama di antara mereka yang sama kepentingan dan tujuannya. Anak muda boleh pandai beretorika, tapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang menjadi cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat, dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna untuk menerangkan pikiran dan penetapan hati. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar, bagi mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Membaca tanpa merenungkan, adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku merasa bebas.